Saudara, pagi hari ini saya berkhotbah mengenai perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14. Di kalimat yang paling awal, kalau kita membaca itu adalah satu kalimat pastoral yang sangat indah sekali. Tahun 1996, sekitar bulan Desember, saya membaca Alkitab, juga termasuk Injil Yohanes. Ayat ini sangat menguatkan saya waktu itu untuk memutuskan secara full time berhenti dari pekerjaan saya di Pandaan, Jawa Timur sini, saudara. Pandaan itu tempat antara Malang dan Surabaya, dan memutuskan untuk melayani Tuhan full time, tapi saya tidak tahu kemana, ke gereja apa, seperti itu saudara ya. Nah, ayat ini sangat-sangat menguatkan saya. Ayat pertama itu dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, maksudnya kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Lalu nanti kalau kita membaca seterusnya, itu muncul di ayat yang ke-6, itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, konteks perkataan atau kata-kata Tuhan Yesus muncul di sini, saudara, itu adalah masa-masa akhir Tuhan Yesus bersama dan para murid. Kalau saudara memperhatikan di perikop sebelumnya, di pasal 13, di situ Tuhan Yesus memperingatkan Petrus ya, bahwa Petrus itu akan menyangkal ya. Lalu kemudian kalau saudara lihat lagi di perikop-perikop sebelumnya, di situ ada mengenai Yudas, ada perintah baru ya, ada peringatan terhadap Yudas ya yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu ada peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, ini adalah masa-masa terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi celakanya para murid, banyak di antara mereka belum terlalu sadar bahwa Tuhan mereka, guru mereka akan dibunuh sebentar lagi. Tidak dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang sangat-sangat dekat sekali, dia akan dibunuh mati di atas kayu salib. Bahkan Petrus masih sempat menyombongkan diri sendiri bahwa sekalipun yang lain itu mereka akan menyangkal iman mereka, aku tidak akan menyangkal. Begitu ya. Tetapi kemudian terbukti bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus ya saudara. Jadi suasananya, kalau seumpama murid-murid sebetulnya tahu pasti bahwa Tuhan Yesus akan mati sebentar lagi, tentu mereka akan diliputi kesedihan luar biasa, kesepian luar biasa. Seperti saudara kalau bersama-sama dengan seorang yang sakit ya, saudara yang saudara kasihi, orang tua atau keluarga ya, dia berbicara kepada orang-orang yang sehat ya, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati, dia sudah rasa badannya tidak kuat, tubuhnya tidak kuat ya, suasananya kan pasti beda ya. Itu pasti ada kesedihan, itu pasti ada sesuatu ya, kesepian ya, karena sebentar lagi orang yang mereka kasihi itu tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam konteks ini saudara, dalam konteks yang sebetulnya tidak baik-baik itu ya, bukan konteks orang sedang pesta-pesta, bukan konteks orang sedang bersenang-senang, bukan konteks orang sedang rekreasi atau jalan-jalan, tapi konteksnya adalah kesedihan. Nah, di dalam konteks semacam ini muncul kalimat yang sangat-sangat menghibur kita ini saudara ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga
kepadaku. Ya. Walaupun murid-murid itu tidak terlalu paham sesungguhnya apa yang akan terjadi, tapi tentu mereka akan merasa khawatir, mereka akan merasa takut, dan mereka akan was-was juga ya. Tetapi menurut saya seharusnya mereka akan lebih was-was, mereka akan lebih bersedih kalau mereka tahu persis apa yang akan terjadi. Nah, karena mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi, ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus ajak mereka berdoa, ya, mereka bikin apa? Mereka tidur. Ya, mereka tidur, saudara. Nah, kadang-kadang kita kalau berjaga-jaga atas seseorang yang mungkin sakit, ya, kalau kita tidak terlalu merasakan suasana kesedihan karena orang ini akan meninggal sebentar lagi, ya mungkin di bawah tidur bisa. Nanti kalau kaget, oh ada orang sakit ya, lalu mulai prihatin lagi, kan begitu ya. Tapi kalau sungguh-sungguh prihatin, tahu persis apa yang akan terjadi, saya pikir mereka nggak akan tidur. Ya, mereka nggak akan tidur, saudara. Nah, saudara, dalam konteks ini muncul ayat yang sangat menguatkan kita, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan ada alasannya mengapa Tuhan Yesus berbicara demikian. Kalau saudara memperhatikan di ayat 2, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kalimat ini pun mereka tidak terlalu paham. Nanti muncul pertanyaan ya dari Thomas ya. Dan kemudian ada Filipus juga yang bertanya di ayat yang ke-8 ya. Nah, mereka pun tidak terlalu paham, saudara ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemana Tuhan Yesus akan pergi? Mereka pun tidak paham. Tempat Bapa yang dimaksud, ya, mereka tidak paham. Dan menyediakan tempat dalam arti apa? Mereka pun tidak paham. Nanti saya akan jelaskan ini ya. Lalu ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa sekali. Orang mau berpisah ya. Kamu jangan sedih, jangan gelisah. Ya, aku pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kamu. Kalau itu sudah selesai, aku kembali datang membawa kamu, sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kalimat ini sangat jelas sebetulnya. Sangat-sangat clear ya. Ambilkan minum dulu. Ya, sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas kalimat ini. Kalau mereka sebetulnya mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang berita Tuhan Yesus, tentang nubuatan Tuhan Yesus sendiri mengenai kematiannya, bagaimana dia menebus dosa, bagaimana dia akan datang kembali, bagaimana dia membawa umatnya ke langit bumi dan baru, langit dan bumi yang baru. Sebetulnya kesedihan mereka adalah kesedihan karena perpisahan dengan guru yang tercinta, tetapi sekaligus di balik kesedihan itu ada satu pengharapan yang luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa. Ya, ada sukacita yang luar biasa. Maka saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, kalau saudara lihat di sini, ini ada campur aduk luar biasa ini. Kalau Tuhan Yesus sangat clear, sangat jelas untuk apa dia datang, apa yang dia kerjakan, bagaimana menyelesaikan itu, bagaimana dia akan datang kembali, semua itu secara utuh, secara lengkap itu ada di dalam rancangannya, ada di dalam, kalau istilah lebih Trinitarian, ada di dalam rancangan Bapa, dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan dikerjakan. Tetapi tidak demikian dan para murid. Jadi ada campur aduk di sana. Ada ketidakjelasan, ada yang sedikit jelas, tapi ada ketidakjelasan. Ada kesedihan, tapi kesedihan yang seperti apa? Ya, serba tidak jelas.
Ya. Maka sebetulnya kalau para murid sangat jelas, tidak ada pertanyaan dari Thomas, juga tidak ada pertanyaan dari Filipus ya. Tidak perlu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti kita akan melihat apa yang dikatakan Thomas ya kepada Tuhan Yesus. Saya menunda dulu untuk menjelaskan ayat 2 dan 3 di sini, saudara. Ya, saya menunda dulu untuk menjelaskan ayat 2 dan 3. Kita beralih ke ayat yang keempat dulu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai membicarakan ayat 2 dan 3, di situ Tuhan Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Sebetulnya di ayat 2 dan 3 sudah sangat-sangat jelas. Ya. Tetapi karena saya katakan tadi para murid sedikit jelas, ada yang tidak jelas, bahkan banyak yang tidak jelas, maka apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam ayat 2 dan 3 yang sudah sangat-sangat jelas ini tetap menimbulkan pertanyaan bagi mereka. Thomas berkata apa? Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perlu enggak pertanyaan seperti ini sebetulnya? Enggak perlu. Di ayat 2 Tuhan Yesus jelas berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus pergi kemana? Ke rumah Bapa ya? Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah jelas, aku pergi menyediakan tempat. Setelah itu aku datang kembali. Membawa kamu ke tempat Bapa ya. Jadi masih perlu enggak bertanya, tunjukkan jalan itu kepada kami? Kan tidak perlu, ini pertanyaan yang sia-sia saudara. Nah, akibat banyak hal yang tidak jelas. Saudara-saudara, kita tidak heran ketika Tuhan Yesus sibuk mengajar mengenai penderitaannya, mengenai bagaimana dia dianiaya, para murid sibuk memperebutkan siapa yang paling besar di antara mereka. Bahkan anak-anak daripada Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, karena mama mereka adalah saudara kandung daripada ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria, maka mereka seperti seolah-olah mempunyai hak istimewa. Mereka minta mama mereka untuk kemudian meminta tempat khusus kepada Tuhan Yesus buat mereka. Ya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi kalau saudara perhatikan di sana, sudah salah sejak awal. Mereka tidak terlalu memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Ini para murid saudara. Ini kelas murid, ini sekelas murid yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan dan berusaha mau memahami atau tidak? Tidak semua orang Kristen seperti itu. Orang kalau sedikit memperdebatkan kejelasan satu kebenaran Alkitab saja, orang katakan tidak usah berdebat, yang penting beriman saja. Jadi mereka tidak menuntut pengertian. Tidak menuntut pengertian. Kita tidak heran sekelas murid saja, murid Tuhan Yesus, mereka juga selama Tuhan Yesus mengajar sering-sering salah paham, sering-sering tidak mau paham apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Petrus paham enggak? Enggak. Itu sebabnya dia berkata, sekali-sekali mereka ini menyangkal
aku tidak akan. Karena dia pikir mungkin ya Yesus bilang mau mati, tapi seperti apa matinya? Kalau dia sebetulnya mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa anak manusia akan datang ke Yerusalem, di sana dia akan dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia tanggapi itu dan serius, siapa sih Petrus? Senjatanya berapa? Coba senjatanya Petrus ada berapa? Tangannya ada berapa? Pasti sebetulnya ada ketakutan, tapi seperti tidak takut. Sekali-sekali mereka ini menyangkal, aku tidak akan menyangkal. Dan untuk sedikit membuktikan keberaniannya, di Taman Getsemani dia masih melepaskan pedangnya, lalu menebas telinga daripada hamba, daripada imam ya yang namanya Malkus. Tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat di sana, menyambung kembali telinga yang putus itu. Jadi saudara, Petrus juga nggak terlalu jelas. Ya, murid-murid lain sama. Mereka sibuk membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, mari kita kembali kepada Thomas. Kita tidak heran Thomas membuat satu pertanyaan daripada pernyataan Tuhan Yesus yang sudah sangat-sangat jelas. Jadi Thomas bikin satu pertanyaan yang didasarkan pada pernyataan Tuhan Yesus yang sudah sangat jelas. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku kembali. Setelah kembali, aku membawa kamu ke sana. Sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan sangat clear, apalagi yang mau ditanyakan. Tuhan Yesus ya, Tuhan yang empunya kesabaran. Kalau seperti saya ya mungkin sudah. Ya mungkin ini pertanyaan bodoh sekali ini. Coba saya bongkar ya pertanyaan bodohmu ya, gitu ya. Mungkin kalau saya ya, sudah jelas aku datang. Aku pergi menyediakan tempat. Setelah itu aku datang. Lalu bawa kamu ke sana. Sehingga di mana aku ada, kamu pun ada. Masih tanya, tunjukkan jalan kami itu. Tunjukkan jalan itu supaya kami juga tahu. Ini pertanyaan yang sama sekali tidak penting. Yang lahir dari ketidakmengertian, ketidaktahuan. Jadi sekelas para murid saja saudara, seperti itu, apalagi kita. Ya, ini juga fakta menegaskan bahwa kita tidak bisa meninggikan siapapun, orang suci, para rasul, termasuk Bunda Maria. Kita tidak bisa meninggikan siapapun. Kita semua penuh cacat dan kelemahan. Petrus saja banyak kesalahannya di sana. Bahkan suatu saat ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan dibunuh, Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping, lalu ditegur. Seolah-olah dialah yang guru dan Tuhan Yesus murid. Ditarik ke samping, ditegur. Ya, ini kurang ajar sekali saudara. Ini sikap yang kurang ajar sekali. Dan akhirnya Tuhan Yesus menghardik Petrus dan sangat keras. Enyahlah iblis. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran Petrus dan apa yang dilakukan Petrus untuk menghalangi Tuhan Yesus naik ke kayu salib, itu adalah pekerjaan iblis. Kalau ada orang sekarang membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, lalu mengatakan Yesus tidak mati di salib, untuk apa mati di salib? Mereka diinspirasikan oleh iblis. Itu sebab mereka berkata demikian. Saudara tahu siapa orang-orang yang berkata begitu? Ya, tidak perlu mati di salib. Untuk apa? Ya, akhirnya timbul teori seperti Kainama itu. Dia hanya pingsan katanya. Dia hanya pingsan, lalu kemudian dibalsam, sembuh lagi katanya. Ini kata-kata yang diinspirasikan oleh setan. Ini mirip dengan Petrus, saudara. Apa yang ada di pikiran Petrus itu dari setan. Ya. Jadi kalau Petrus aja murid yang paling menonjol, yang dianggap pemimpin dari semua murid seperti itu, apalagi Thomas yang skeptis.
Ya, Thomas yang skeptis, ya, menanyakan satu pertanyaan di atas sesuatu kejelasan ini adalah kebodohan. Saudara, kalau Anda sudah dijelaskan betul-betul jelas, ya, clear. Katakanlah Anda konsultasi dengan dokter. Dokter bilang penyakitmu begini-begini, kamu harus begini-begini-begini. Tapi sengaja masih buat pertanyaan berputar-putar, seolah-olah tidak jelas. Ini kebodohan, saudara. Dan kebodohan semacam itu dilakukan oleh rasul yang namanya Thomas di sini. Sudah sangat jelas masih tanya. Ya. Tapi Tuhan Yesus yang maha sabar kemudian menegaskan satu kalimat penting yang menutup semuanya. Tuhan Yesus merasa di sini tidak usah memberikan penjelasan detail. Saya pikir karena sudah dijelaskan, kan? Aku akan pergi menyediakan tempat. Setelah itu kembali. Lalu membawa kamu, sehingga aku di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah sangat clear. Lah untuk apa lagi? Tapi Tuhan Yesus memberikan satu kalimat yang mengcover semuanya. Artinya selama kita berada dalam Kristus, tidak usah tanya macam-macam. Ya, paham ya? Selama kita berada dalam Kristus, tidak usah tanya macam-macam. Semua pertanyaan yang bersangkut paut dengan hal-hal eksistensial kehidupan kita, yang paling penting adalah apa? Setelah saya mati, saya kemana? Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan lagi. Paham ya? Itu yang di-cover oleh kalimat Tuhan Yesus dalam ayat 6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Seluruh pertanyaan kita secara eksistensial sebagai manusia sudah di-cover semuanya. Tuhan, bagaimana nanti kalau aku mati? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu yang paling fundamental. Tapi ada juga yang pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Tuhan, anak-anakku bagaimana? Keluargaku bagaimana? Gerejaku bagaimana, Tuhan? Masa depan gereja, masa depan anak-anak, masa depan jemaat, masa depan keluargaku, familiku, ya, sudah tercover semua selama orang itu berada dalam Kristus. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Menemukan Kristus, engkau menemukan jawaban untuk seluruh pertanyaan eksistensial dalam kehidupan. Apa hubungannya ya dengan persoalan kehidupan sehari-hari? Ya jelas. Kalau Anda berada dalam Kristus, siapa yang menjamin kehidupan kita di sini? Apakah ada satu ayat saja Tuhan Yesus pernah berkata, yang paling penting hidup di langit bumi baru, sedangkan hidup di dunia ini tidak penting? Pernah tidak Tuhan Yesus berkata begitu? Enggak pernah. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, berarti roti juga penting, tapi dari setiap firman Allah atau kalimat yang keluar dari mulut Allah. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertama-tama memang itu pemeliharaan atas hidup kita di dunia ini secara jasmani, tetapi juga mempunyai dimensi lain, yaitu dimensi rohani. Tuhan memberikan pemeliharaan firman yang cukup bagi setiap anak-anaknya untuk menghadapi dunia ini. Jadi bukan hanya makanan. Tuhan perhatikan semua. Jadi yang paling penting di sini apa? Berada dalam Kristus. Itu intinya. Jadi kalau saudara tahu, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dan saudara tahu dialah jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan hidup satu-satunya. Maka apa yang perlu kita takutkan? Ya, makan minumku Tuhan yang atur. Yang penting saya harus taat firman-Nya, tidak malas kan? Kalau orang malas, ya dia makan makanan kemalasannya. Ya, betul ya. Orang malas Tuhan
Kasih makan enggak? Ya mungkin tetap saja menerima anugerah umum Tuhan. Tapi orang malas itu pasti akan selalu kekurangan, itu jelas itu. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri, mereka jujur, mereka ulet, mereka melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, maka perkara hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan. Karena jikalau kita tinggal di dalam Dia yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku," maka semuanya sudah tercover. Saudara, kita kembali kepada pertanyaan paling fundamental tadi. Masalah keselamatan. Ya. Kita balik ke ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya apa ini? Tuhan Yesus berbicara dalam konteks eskatologis di sini. Kalau maksudnya untuk sementara waktu, dia mati, lalu hari ketiga bangkit, lalu kemudian bertemu lagi dengan murid-murid, ya menampakkan diri, tapi kan pergi lagi ya, terangkat ke sorga kan, betul ya? Yang dimaksud Tuhan Yesus tempat di sini tidak lain tidak bukan adalah langit dan bumi yang baru kelak. Sekarang teologi reform berkata Yesus menjadi juru syafaat kita. Karena dia adalah imam agung kita. Terus memperhatikan kita. Juru syafaat kita di hadapan Bapa. Jadi kita tidak membutuhkan juru syafaat lain. Orang-orang suci, para rasul atau siapapun. Karena juru syafaat kita satu-satunya siapa? Dia yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Jadi dalam konteks ini dia menyediakan tempat buat kita. Dan kelak dia akan datang kali yang kedua. Dan kita akan tinggal bersama dia dalam langit dan bumi yang baru. Bumi ini diubahkan. Langit dan bumi ini diubahkan. Menjadi tempat hunian bagi kita selama-lamanya. Nah apalagi yang kurang saudara? Ya, jelas sekali, sangat clear. Kita tidak perlu mengikuti Thomas di sini untuk bertanya lagi, kemana Tuhan? Kalau Anda orang Kristen masih bertanya, kemana? Anda belum sungguh-sungguh beriman. Sudah sangat clear. Langit bumi baru pengharapan kita kelak. Di mana langit dan bumi ini akan diubahkan. Itu sebab orang reform itu percaya mandat budaya. Karena langit dan bumi ini mempunyai kesinambungan terhadap langit bumi yang akan datang. Maka mari kita melestarikan, membudidayakan kehidupan yang Kristiani, yang baik di dunia ini. Dalam hubungan dengan Tuhan Allah kita beribadah, dalam hubungan dengan sesama kita saling mengasihi, beriringan juga dengan pemberitaan Injil yang terus menerus, supaya semua orang pilihan Allah pada akhirnya percaya. Lalu juga langit, maksud saya bumi ini, Anda juga harus perhatikan, lestarikan. Jangan menjadi orang yang merusak alam. Karena Tuhan tidak menciptakan langit bumi baru, tapi langit dan bumi ini yang diubah, diregenerasi, direnovasi kelak. Saya tidak percaya kalau renovasi itu renovasi sepenuhnya bersifat mujizat, bersifat supranatural, dan tidak ada sumbangsi orang Kristen ketika berada di dunia ini. Saya tidak percaya itu. Saya percaya doa Bapa kami yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bumi ini secara progresif semakin mendekat surga, semakin sesuai dengan surga, semakin berharmoni dengan surga. Ketika puncak harmoninya, itulah Kristus datang. Ya. Jadi hal-hal yang baik yang dibangun orang Kristen dalam kebudayaan manusia,
itu akan berlanjut. Musik-musik yang indah akan berlanjut. Jangan kira Anda, oh kita akan nyanyi musik yang sama sekali nggak bisa kita katakan, musik yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Saya tidak percaya itu. Anda akan menyanyikan nanti lagu Fanny Crosby yang sangat indah itu. Ya. Pujilah, pujilah, do. Semua itu untuk Tuhan. Tuhan tak musnahkan itu, paham ya? Itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya reform itu penekanannya dua. Anda harus memberitakan Injil. Bawa Injil bukan hanya sekedar misi, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bantu orang miskin. Itu Injil sosial namanya, social gospel. Kalau itu penekanannya itu bisa sangat menyesatkan. Karena inti Injil adalah memberitakan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya pakai kesempatan waktu perdebatan, saya menegaskan, siapa percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Siapa yang menolak dia pasti binasa. Itu kata Alkitab. Anda menantang orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini penginjilan, ini namanya misi penginjilan. Tapi jangan lupa ada satu misi yang lain, mandat budaya. Kalau misi penginjilan akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Anda tidak perlu memberitakan Injil lagi ya. Atau masih perlu memberitakan Injil kepada setan di neraka atau orang-orang jahat di neraka. Enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Pemberitaan Injil sudah berhenti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tapi mandat budaya akan terus berjalan. Anda tidak hanya diam mematung di sana. Tidak. Tetap tiga hal ada nanti. Pertama, merefleksikan kemuliaan Allah, merefleksikan kemuliaan Kristus dan cara paling sempurna. Itu tugas kita dalam langit bumi baru. Kedua, menjadi representasi Tuhan untuk terus membudidayakan langit bumi baru. Ya, kita kerja, ada pekerjaan, ada aktivitas. Dan ketiga, seperti di dunia ini setiap hari Minggu kita berkumpul, ada satu hari tertentu menyembah Tuhan, kita tetap beribadah di sana nanti. Kita tetap ada waktu untuk membungkuk kepada Tuhan. Paham? Inilah makna hidup kita. Ini makna di kita diciptakan. Tidak ada yang lain, saudara. Jangan Anda kira makna hidup kita banyak uang. Anda banyak uang kalau tidak berada dalam Tuhan, Anda stres. Anda depresi. Anda bisa bunuh diri bahkan. Ada banyak orang kaya bunuh diri. Saudara tahu di mana di dunia ini yang paling banyak bunuh dirinya? Di Jepang. Negara paling maju ya. Negara paling maju. Tapi anak muda, anak remaja paling banyak bunuh diri. Jadi jangan kira kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan semuanya itu membawa orang damai dan lain sebagainya. Justru akan membuat orang depresi karena mereka berada di luar Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya saudara, jadi bukan uang, bukan apapun saudara. Maka jangan korbankan relasi dan sesama kita hanya gara-gara uang. Ya, kalau saya menggunakan kalimat paling kasar, adalah seorang bajingan yang mengorbankan relasi dengan sesamanya, anak atau istri, atau keluarganya, atau familinya, atau persahabatan dan orang lain, hanya diukur dengan uang. Kalau sudah tidak ada uang, semua selesai. Ini adalah bajingan, saudara. Ini dosa yang sangat besar. Karena tujuan kita hidup bukan uang. Ya, tujuan kita hidup ada apa? 3, dan saya bahas ini dalam dogmatika saya. Saya pikir di sana saya sangat merepresentasikan worldview reform di situ. Ya, worldview reform. Ya, pertama apa tadi? Merefleksikan kemuliaan Allah, menjadi mirip dengan Allah. Kedua, menjadi representasi Tuhan. Tetap berjalan ini nanti dalam langit bumi baru. Ketiga apa? Terus beribadah dan menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Itulah tujuan kita diciptakan. Di dalam ketiga hal ini kita menemukan makna hidup kita. Jadi apa yang saya ajarkan ini clear? Jelas apa enggak? Kalau sudah jelas, maka kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada landasan yang sungguh-sungguh rasional, beralasan,
Di dalam konteks seperti ini Tuhan Yesus berkata jangan gelisah. Jadi intinya apa sekarang? Kita harus berada dalam Kristus. Jangan pernah mau keluar dari sana. Teologi reform berkata sekali kita berada di dalam tidak mungkin keluar. Ya, tapi kita ada di dalam, sering pikiran berdosa kita mau keluar. Walaupun kita tidak bisa. Tapi pikiran berdosa mau keluar saja, itu sudah kejahatan yang merusak persekutuan dengan Tuhan. Dan saudara bisa tanggung akibatnya. Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya ya. Jelas ya. Tapi kita bisa mengabaikan Tuhan di dalam persekutuan kita. Yang paling sederhana saya dorong saudara, siapapun yang mendengar khotbah saya ini, untuk memupuk kebiasaan berdoa. Memupuk kebiasaan berdoa. Bangun pagi berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Ya. Berdoa. Selalu siap sedia berada dalam Kristus. Kedua, selalu dekat dengan firman Allah. Caranya dekat bagaimana? Bukan ambil Alkitab, taruh di bawah bantal, tidur. Tuhan, aku sudah taruh Alkitabmu di bawah bantalku. Berikan aku mimpi yang indah hari ini Tuhan. Seperti mimpi Bapak Yakub di Betel gitu ya. Melihat malaikat naik turun ke atas. Dari atas tangga. Tidak begitu saudara. Tapi buka Alkitab, baca. Belajar. Kalau ada khotbah-khotbah seperti ini yang menjelaskan firman Allah, dengarkan dengan teliti. Setelah itu baca sendiri Alkitab, renungkan firman setiap hari. Inilah cara kita tetap senantiasa berada dalam Kristus. Yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya. Jadi banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Bagaimana bisa merasa berada dalam Kristus? Banyak orang Kristen malas berdoa. Orang reform sering malas berdoa. Yang teologinya kacau-kacau, mereka rajin berdoa. Ya. Saya terus terang ya, saya lebih lambat mengakses tulisan-tulisan reform, mistikus reform seperti Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, atau yang lainnya. Ya. Lebih lambat. Waktu saya pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya lebih cepat mengakses tulisan-tulisan karismatik. Dan akhirnya salah satu buku karismatik mempengaruhi kehidupan doa saya. Ya, yang ditulis oleh yang namanya Larry Lee, judul bukunya itu, Tidak Sanggupkah Engkau Berjaga-jaga Selama 1 Jam Saja Dengan Aku. Itu perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang saya sudah singgung tadi, murid-murid tidur. Dan dia berbicara tentang doa di sana. Dia singgung Yonggi Cho yang ajaran sesat dan lain sebagainya. Tapi saya tahu itu buku dia menyinggung orang-orang yang teologinya sesat. Bahkan Larry Lee pun itu saya tidak yakin dia teologinya beres. Tapi buku itu yang awal mendorong saya untuk berdoa. Paling tidak 1 jam 1 hari. Dan ini kebiasaan yang saya terus pupuk selama pelayanan saya. Ya, tentu ada bolong-bolongnya itu. Jelas ya. Karena kita manusia ada kelemahan. Ya. Tapi itu yang saya pupuk terus saudara. Lalu kemudian baru mulai mengakses teologi reform. Ternyata Jonathan Edwards itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa diikuti kehidupan doanya. Martin Luther berdoa, baru kemudian saya tahu 2 jam sehari. Loh, ternyata kita pikir karismatik yang doa lama-lama itu karismatik ya. Ternyata Martin Luther 2 jam 1 hari berdoa. Tapi orang reform sekarang nggak mau ya. Kenapa? Malas ya. Kemudian Calvin tidak disebutkan dia berdoa berapa jam dalam sehari, tapi sering sekali berdoa, dikit-dikit berdoa. Itu kalau diakumulasikan itu berapa banyak itu? Calvin itu. Ya. Saya membaca Charles Spurgeon, pengkhotbah reform baptis yang sangat terkenal di Inggris pada abad ke-19 yang lalu, yang disebut sebagai The Prince of Preacher, pangeran daripada pengkhotbah. Itu rajin sekali berdoa, berjam-jam bisa berdoa apalagi kalau ada kegiatan tertentu. Itu sebabnya khotbahnya itu sangat diberkati Tuhan. Walaupun dia ada satu kesalahan menurut saya.
perokok berat, ya, tapi tidak jadi alasan untuk membenarkan rokok, ya. Ya. Perokok berat itu mungkin juga gara-gara rokok akhirnya dia terkena sakit asam urat. Umur 50-an lebih meninggal, 56 kalau saya tidak salah. Dan selama belasan tahun mungkin tiap kali dia berkhotbah itu dia berdiri dan kaki kiri yang sangat sakit karena asam urat yang sangat luar biasa beratnya. Dan waktu itu di zaman dia pengobatan asam urat ya tidak seperti sekarang, ya. Anda kalau suka makan sembarang, makan jeroan, minum alkohol, rokok, itu jantung, asam urat, kolesterol tinggi, itu sudah satu paket itu. Ginjal, cuci darah, itu satu paket semua nanti itu. Tapi walaupun punya kelemahan di dalam aspek ini, dia berdoa luar biasa. Itu sebabnya setiap khotbahnya sangat diberkati Tuhan. Saya pernah membaca dalam biografinya itu, dia datang ke satu tempat hanya untuk mengecek akustik ruangan. Dan ruangan waktu itu tidak pakai mikrofon, saudara. Hanya mengandalkan akustik ruangan. Jadi bayangkan kalau ruangan itu menampung 6.000 orang, berapa luasnya? Kalau menampung 6.000 orang, berapa luasnya? Dan saya pikir Spurgeon pernah membangun tabernakel yang mungkin menampung lebih dari itu, mungkin 10.000-an orang. Tapi tidak pakai mikrofon. Nggak ada mikrofonnya. Nggak pakai itu, sound system. Yang diandalkan ya akustik ruangan. Ruangan dibuat sedemikian rupa supaya nanti akustiknya bagus. Dan orang bicara di depan, orang paling belakang pun masih bisa dengar. Nah, dia datang ngecek akustik ruangan. Dia membaca satu ayat yang saya lupa, diambil dari kitab Efesus kalau saya tidak salah. Kitab Efesus. Dia baca satu ayat, dia berdiri di mimbar, dia baca satu ayat itu dan sangat keras sekali. Saudara tahu tidak, di atas atap itu ada orang memperbaiki atap yang bocor. Tukang. Tukang itu mendengar Charles Spurgeon membacakan ayat dari Efesus tadi itu. Hanya mendengar ayat dibacakan itu, dia percaya Tuhan Yesus. Kemudian orang ini berkata, setelah dia jadi Kristen, saya pertama kali bertobat dan percaya Tuhan Yesus ketika mendengarkan Charles Spurgeon baca ayat. Saya ada di atas sedang memperbaiki atap. Ya, rahasianya apa? Berada dalam Kristus. Segala sesuatu itu rahasianya berada dalam Kristus. Ya, jangan mencari kesuksesan model motivator di dunia ini. Itu kesuksesan model humanisme yang berpusat kepada manusia. Kamu punya potensi, ayo bangkitkan itu. Potensi apanya? Potensi untuk berbuat dosa terus ada, betul ya? Betul enggak? Amin enggak ini? Ya, kamu potensi, bukan kamu saja, saya potensi untuk berbuat dosa terus menerus, itulah potensi kita. Wah, tapi kalau motivator sekarang yang dipengaruhi New Age movement itu dipengaruhi oleh agama-agama timur, ya, yang sifatnya panteistik. Kamu punya potensi, bangkitkan kundalini, bangkitkan cakra, ya. Saudara gampang di YouTube sekarang dengar istilah cakra, ya. Ya, semacam kekuatan alam ini yang juga ada pada kita. Kalau Cina itu ada yang namanya Qi, ya. Kalau India ada yang namanya Qi, gitu ya. Bangun rumah pun harus ikut aliran Qi atau Qi. Maka muncul nanti Hong Shui, Feng Shui. Kita tidak berada di konteks semacam itu. Anda mau sukses. Sukses bukan menurut dunia, ya, kaya raya, tidak sakit, ya, bukan itu. Sukses dalam 3 hal tadi, tujuan hidup kita. Mempermuliakan Tuhan, merefleksikan kemuliaan Tuhan, merepresentasikan Tuhan dalam dunia pekerjaan kita, menjadi wakil Tuhan dalam dunia pekerjaan kita, dan beribadah, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya apa? Berada dalam Kristus. Itu rahasianya. Biarlah kita pulang dari tempat ini, membawa firman Tuhan ini, dan menjadikan kita orang Kristen yang sungguh-sungguh berada dalam Kristus,
Dia sudah membuat kita berada di dalam Dia. Maka kita mari berjuang supaya kita betul-betul merasa berada dalam Dia. Jangan membuat manuver-manuver yang tidak Kristiani, tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, supaya kemudian mengakibatkan kita menjadi tidak sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Walaupun kita berada dalam Dia, Dia tidak membuang kita, tapi kita sulit merasakan bahwa kita sungguh-sungguh berada dalam Dia karena pemberontakan kita. Ya, biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapakku yang ada di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah dijelaskan, diuraikan dalam khotbah ini. Biarlah kiranya kami selalu berada dalam Kristus, selalu mengasihi Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, Sang Firman, Sang Logos. Dan kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merefleksikan kemuliaan Tuhan, sungguh-sungguh merepresentasikan Tuhan dalam dunia pekerjaan kami, dan sungguh-sungguh bersekutu, beribadah dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami agar pulang dari tempat ini lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan yang ditunjukkan, dan kami mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, mendengar belajar teologi yang baik yang sungguh-sungguh berdasar pada Alkitab, dan terus-menerus berdoa, sekaligus kami terus merefleksikan kemuliaan Tuhan, terus menjadi merepresentasikan Tuhan dalam kehidupan kami, panggilan pekerjaan kami, dan juga terus beribadah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.